Halo YouTubers, balik lagi sama gue Jose di channel Secangkir Kopi. Sebuah channel di mana lo bisa ngeliat semua review gadget dengan ulasan yang unik dan juga menarik. Nah, kali ini gue mau nge-review sebuah notebook murah dan terjangkau. Dibanderol sekitar 3,5 jutaan, tapi dia punya performa sama kinerja yang cukup lumayan. Mau tahu reviewnya kayak apa? Simak videonya ya. Pada skala global, ada beberapa perusahaan pembuat prosesor yang sebenarnya cukup beken namanya di industri perangkat komputasi. Kendati begitu, untuk lini bisnis perangkat komputer, hanya ada sejumput pabrikan yang konsisten mengembangkan produk baru dan diminati oleh banyak vendor untuk maksudnya memberikan jiwa untuk menghidupi perangkatnya. Anda pasti mengenal perusahaan pembuat prosesor seperti Intel dan juga AMD. Keduanya saling bersaing ketat untuk mengembangkan prosesor, khususnya di perangkat komputer. Nah, kemudian, di era zamannya perangkat smartphone, mulailah juga bermunculan banyak pembuat prosesor untuk perangkat mobile seperti Qualcomm, Samsung, MediaTek, Apple, dan yang lainnya. Nah, pada episode kali ini, Secangkir Kopi akan mereview sebuah notebook yang diperkuat dengan prosesor buatan AMD, yang dinamakan dengan AMD i1-7010. Prosesor tersebut merupakan generasi chip terbaru yang diperkenalkan pada akhir tahun 2015. Prosesor ini juga merupakan chip generasi ke-6 berarsitektur Carrizo L yang diperuntukkan untuk menangani tugas-tugas komputasi ringan hingga menengah. Dari sisi desain, untuk ukuran notebook murah, rasanya memang nggak ada yang patut dikomplain dari perangkat ini. Bodinya yang terbuat dari plastik, dibaluri dengan warna merah merona yang agak sedikit redup, sehingga menimbulkan kesan yang ngejreng. Dengan desain yang seperti itu, rasanya segmentasi yang dituju adalah anak usia sekolah atau mahasiswa sampai para profesional dengan budget yang terbatas. Di Asus X540HA ini punya port yang cukup lengkap. Di sisi kiri berkumpul semua port-port berguna antara lain satu buah USB 2, satu buah USB 3, HDMI, LAN, VGA, dan juga ada USB Type-C yang menyudut bersama power connector. Di sisi kanan ada optical disk drive dan dia jomblo. Tunggu dulu. Ternyata dia ditemenin sama Kensington lock yang memojok di sudut belakang. Nah, untuk pembaca card reader ada di sisi depan, tepatnya di sebelah kiri bagian bawah touchpad. Ngobrolin soal pengalaman penggunaan, selama gua nyobain notebook ini, rasanya untuk penggunaan dari skala ringan sampai menengah sih cukup oke ya. Karena segmentasinya yang low end, maka skenario pengujiannya pun akan disesuaikan. Gua pun mengujinya dengan memainkan video beresolusi HD, ditambah membuka aplikasi Microsoft Word, sembari pula berselancar di dunia maya dengan membuka YouTube dan menyetel video Full HD, membaca berita maupun artikel dan membuka beberapa tab lain. Pada skenario tersebut, CPU resource-nya yang terpakai mencapai 62%. Kinerja prosesor mampu bekerja dengan cukup baik dan mulus. Multitasking juga berjalan tanpa masalah. Diajak main game dengan preset low hingga menengah pun masih cukup kuat. Tampaknya prosesor AMD i1-7010 ini memiliki kebolehan performa yang cukup lumayan efisien ya dalam mengolah sistem komputasi. Setelah gue coba-coba seharian untuk menikmati film, video, dan juga menulis, baterainya bisa bertahan sampai sekitar 4 hingga 5 jam. Untuk mengetik, keyboardnya cukup nyaman, empuk, dan enak ditekan. Jarak antar keyboard juga cukup lega sehingga meminimalisir adanya typo. Ditopang dengan punggung rasanya juga nggak terlalu masalah karena berat notebook ini cuma 2 kilo sehingga aman kalau diajak bepergian. Yang jadi sedikit kekurangan adalah memori penyimpanan sementaranya alias RAM yang hanya sebesar 2 GB. Ditambah lagi tidak adanya slot untuk mengekspansi kapasitas RAM tersebut. Jadi kesimpulan gue adalah untuk ukuran notebook seharga 3,5 jutaan, rasanya perangkat ini cukup bisa diandalkan. Mengingat ada beberapa fitur menarik yang dipunyainya antara lain Bluetooth, USB Type-C, optical disk drive, dan juga beberapa port untuk presentasi antara lain VGA, HDMI, dan yang lainnya. Sementara kekurangannya adalah belum dilengkapi dengan WiFi berjenis AC supaya koneksi jaringannya lebih cepat dan juga opsi ekspansi RAM yang belum tersedia. Tapi overall notebook ini cukup oke kok buat segmentasinya. Oke, segitu dulu dari gue Jose di Secangkir Kopi. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. See ya!